Hai guys, selamat datang di segmen berita harian edisi 15 April 2025. Bareng aku Lucia yang bakal ngasihin informasi menarik dari Daily Gong. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Daily Gong. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi gini guys, sebanyak 308 pelajar dari Jombang berhasil lolos tes seleksi Paskibraka 2025. Tes ini bukan sembarang tes ya, bukan cuma dicek kamu sehat atau lagi galau, tapi benar-benar dicek dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Biar pas upacara nanti nggak ada yang tiba-tiba pingsan kayak pas disuruh maju presentasi kelompok. Tes kesehatan ini digelar di Kodim 0814 Jombang dan pastinya dibantuin sama TNI, Purna Paskibraka Indonesia, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Komplit ya guys, jadi jangan heran kalau suasana tes lebih tegang daripada ditikung sahabat sendiri. Kepala Bakes Bangpol Jombang, Pak Anwar bilang, nih dengerin baik-baik ya, jadi Paskibraka itu bukan cuman buat gaya-gayaan doang, tapi harus punya fisik dan mental yang prima, kayak jomblo yang tetap tegar ngelihat mantan nikah duluan. Next step setelah tes kesehatan ini, para peserta bakal lanjut ke uji fisik. Intinya sih harus pintar, kuat, dan bisa jadi panutan. Bukan panutan yang suka ghosting ya. Tips dari kakak-kakak Paskibraka senior nih. Latihan fisik itu penting guys. Jangan cuma push rank Mobile Legends, tetapi push up juga dong. Tapi ada juga yang bilang kalau mentalmu udah kuat lihat gebetan jalan sama orang lain, aja kamu bisa senyum apalagi jalan tegap waktu upacara. Buat kalian yang pengen jadi Paskibraka, yuk siapin diri dari sekarang. Bukan cuma tinggi badan yang diperhatiin, tetapi juga tinggi semangat dan nasionalisme. Biar pas ngibarin bendera nanti, kamu nggak cuma jadi penonton, tapi tetap jadi bintang. Oke, sekian dulu berita dari saya. Nanti akan ada lagi host yang paling kece dan gokil. Aku Lucia, pamit undur diri. Bye-bye. Oke, sekarang kita masuk di berita yang kedua. Sekarang kita lagi membahas soal isu ijazah Pak Jokowi yang katanya palsu. Familiar banget ya. Soalnya emang ini bukan isu baru, tapi kemarin akhirnya Pak Jokowi buka suara langsung dan bilang dengan sangat jelas kalau itu adalah fitnah murahan. Nggak cuma bilang gitu doang, Jokowi juga bilang dia sering banget jelasin hal ini, baik secara langsung, lewat media, bahkan di bawah pengadilan. Tapi ternyata masih aja ada yang mutarin isu ini terus. Kata beliau, ijazah SD saya ada, SMP ada, SMA ada, dan ijazah UGM juga ada. Jadi menurutnya kalau masih ada yang nyebarin kabar itu, ya udah jelas niatnya bukan cari kebenaran, tapi lebih ke arah nyari sensasi atau pengiringan opini publik. Dan gak berhenti di situ, Pak Jokowi juga sempat bilang kalau orang-orang yang nyebarin isu itu bisa jadi punya agenda politik, apalagi Polpres atau pemilu. Ya, kalian tahulah, tahun politik memang penuh drama. Bahkan sebelumnya sempat ada gugatan dari seseorang yang nuntut soal ijazah palsu ini ke pengadilan. Tapi hasilnya apa? Ya, gugatan ditolak karena emang gak ada bukti kuat yang bisa ngedukung tuduhan itu. Intinya, dari kacamata hukum maupun pernyataan pribadi dari Pak Jokowi sendiri, isu ini udah clear. Tapi ya udah begitu, kadang hoaks dari teori konspirasi itu emang susah mati. Apalagi kalau udah nyangkut politik. Yang penting buat kalian semua sebagai warga yang peka dan gak gampang tekanan hoaks, kita mesti bisa bedain mana kritik yang sehat dan mana yang cuman fitnah. Karena kritik itu penting, tapi kudu berdasarkan fakta dan data. Bukan karena kata-katanya yang viral di grup WhatsApp keluarga. Jadi yuk, kalian yang menjadi netizen yang cerdas dan gak gampang kehasut, kalau dapat info cek dulu sumbernya, jangan asal share. Apalagi kalau beritanya sensasional banget, bisa-bisa kita malah ikut nyebarin info yang salah. Oke, segitu dulu update dari saya. Kalau punya pendapat soal isu ini, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Aku Matilda pamit dulu, bye bye.
Oke guys, kali ini kita masuk ke berita ketiga. Ini yang paling seru nih. Nah, kali ini ada kabar baik nih datang dari Lumajang. Buat para kepala desa, bukan buat yang nanyain jodoh ya. Pemerintah Kabupaten Lumajang baru aja bagi-bagi motor operasional. Ya, motor benaran, bukan motoran keinginan ya. Total ada 198 unit yang dibagikan langsung sama Bupati Lumajang. Acara penyerahannya digelar di alun-alun Lumajang dan motor-motor ini dikasih ke semua kepala desa sekabupaten. Tujuannya apa sih? Biar para kades bisa lebih lincah kayak ninja. Maksudnya, ninja dalam perayaan publik, bukan yang naik motor kebut-kebutan ya. Model motornya pun beragam, dan mulai dari Honda sampai Yamaha. Sudah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangannya. Bukan buat sunmori, tapi buat kerja bantu masyarakat. Komitmen supaya layanan publik bisa sampai ke ujung-ujung desa tanpa. Semoga dengan tambahan kuda besi ini, ada pelayanan di desa-desa bisa makin ngebut ya. Dalam arti positif nih, bukan ngebut kabur dari tanggung jawab. Gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, itu dia segmen berita hari ini. Jangan lupa ikuti terus Daily Gong supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi penting dari Daily Gong. Bye!